Prabowo Subianto Djoyo Hadikusumo lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951 dari pasangan Profesor Sumitro Djoyo Hadikusumo dan Dora Sigar. Ia lahir dari keluarga yang syarat nilai perjuangan dan intelektualitas. Ayahnya Sumitro adalah seorang ekonom terkemuka, pemikir besar bangsa, sekaligus tokoh nasional yang turut membentuk arah ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Sementara ibunya, Dora Sigar, dikenal sebagai sosok perempuan kuat, cerdas, dan berhati lembut, mencerminkan nilai-nilai kasih, keberanian, dan integritas yang kelak tumbuh dalam diri Prabowo muda. Sejak kecil, Prabowo dibesarkan dalam suasana keluarga yang menekankan arti tanggung jawab dan cinta tanah air. Dari ayahnya, ia belajar berpikir kritis dan rasional. Dari ibunya, ia mewarisi kepekaan sosial dan empati kepada sesama. Nilai-nilai inilah yang menuntunnya sepanjang perjalanan hidup. Namun, masa kecil Prabowo tidak berjalan sepenuhnya mulus. Situasi politik Indonesia yang penuh gejolak pada masa itu membuat keluarganya harus hidup di pengasingan di luar negeri. Ia berpindah dari satu negara ke negara lain. Pengalaman hidup di luar negeri menumbuhkan dalam dirinya wawasan global, kedisiplinan, dan kemampuan beradaptasi. Di masa remajanya, Prabowo mulai memahami bahwa nasib bangsanya tidak akan berubah tanpa keberanian anak-anak mudanya untuk turun tangan dan mengabdi. Ketika kembali ke tanah air, ia tidak memilih jalan yang mudah. Meski bisa saja meniti karir sebagai akademisi atau diplomat seperti ayahnya, Prabowo memilih jalan berbeda, menjadi prajurit. Bagi Prabowo muda, menjadi tentara bukan sekadar profesi, tetapi panggilan jiwa. Ia menempuh pendidikan di Akademi Militer, Akmil Magelang, dan lulus pada tahun 1974. Sejak masa pendidikan, Prabowo dikenal sebagai taruna yang disiplin, cerdas, dan memiliki semangat kepemimpinan yang kuat. Selepas Akmil, karir militernya terus menanjak. Ia bergabung dengan Kopassus Satuan Elit TNI AD yang dikenal dengan dedikasi, keberanian, dan loyalitas tinggi. Di usianya yang masih muda, Prabowo dipercaya memimpin sejumlah operasi penting yang mempertaruhkan nyawa dan integritas. Ketika banyak anak muda lain menikmati masa muda dengan kenyamanan, Prabowo justru menghabiskan hari-harinya di medan latihan dan operasi. Kedisiplinan dan idealisme menjadi napas hidupnya. Ia menjadikan nilai-nilai keberanian, kehormatan, dan tanggung jawab sebagai pedoman dalam setiap langkah. Namun di balik ketegasan dan wibawa, tersimpan sisi lembut dan humanis. Prabowo dikenal sangat peduli dengan anak buah, serta menghormati para guru dan sesepuh yang pernah membimbingnya. Ia percaya bahwa seorang pemimpin yang besar harus memiliki hati yang peka terhadap penderitaan rakyatnya. Semangat nasionalisme Prabowo semakin tumbuh seiring dengan kedewasaannya. Ia sadar bahwa membangun bangsa tidak hanya lewat senjata, tetapi juga melalui pengetahuan, keteladanan, dan kemandirian ekonomi. Dari ayahnya, ia mewarisi keyakinan bahwa kedaulatan politik harus ditopang oleh kemandirian ekonomi. Dari ibunya, ia belajar bahwa kekuatan sejati lahir dari kasih dan empati terhadap rakyat kecil. Masa muda Prabowo adalah cerminan perjalanan panjang seorang idealis yang ditempa oleh sejarah. Jalan yang ditempuhnya bukanlah jalan yang mudah, namun itulah jalan yang ditempuh oleh mereka yang percaya bahwa Indonesia layak diperjuangkan dengan seluruh jiwa dan raga. Kisah masa kecil dan muda Prabowo Subianto menjadi pondasi penting yang membentuk karakternya hari ini. Seorang pemimpin yang tegas, berani, namun berhati rakyat. Lembah Hambalang bukan sekadar pusat pelatihan, tetapi kawah candra di muka, tempat ditempanya kader-kader bangsa. Mereka yang bertekad mengabdi sepenuh hati untuk rakyat dan negara.
Di sanalah tempat dilahirkannya para pejuang politik Partai Gerindra. Di sanalah Prabowo Subianto menanamkan nilai-nilai dasar perjuangan tentang disiplin, tentang kesetiaan, tentang cinta yang tulus kepada rakyat Indonesia. Prabowo percaya seorang kader sejati tidak lahir dari kemewahan atau kekuasaan, melainkan dari kemauan untuk berkorban, bekerja keras, dan membantu sesama. Di lembah ini, para kader diajarkan untuk melihat politik bukan sebagai jalan menuju kehormatan pribadi, melainkan sebagai jalan pengabdian kepada bangsa. Setiap langkah, setiap nafas perjuangan diarahkan pada satu tujuan: bagaimana membawa manfaat bagi sesama manusia. Prabowo meyakini kekuatan sejati seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa tinggi ia berdiri, tetapi seberapa dalam ia peduli. Hambalang menjadi ruang pembentukan karakter, tempat setiap kader belajar menjadi pemimpin yang berani, berdisiplin, dan berjiwa besar. Mereka digembleng untuk tangguh menghadapi tantangan, tetapi tetap lembut dalam memuliakan rakyat. Di bawah bimbingan Prabowo Subianto, semangat nasionalisme tak diajarkan lewat pidato panjang, melainkan melalui keteladanan. Kader-kader diajak untuk merasakan penderitaan rakyat, memahami jerih payah petani, nelayan, dan pekerja, serta menyalakan keyakinan bahwa Indonesia yang kuat hanya lahir dari rakyat yang sejahtera. Lembah Hambalang menjadi simbol harapan, tempat di mana nilai-nilai kejujuran, kesetiaan, dan kepedulian tumbuh menjadi kekuatan moral, tempat di mana setiap kader belajar arti sederhana dari perjuangan. Kalau kita tidak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Kalau kita tidak bisa bantu beberapa orang, bantulah satu orang. Dan kalau kita tidak mampu membantu satu orang, janganlah buat orang itu susah. Dari lembah ini, lahir generasi penerus yang berjiwa patriot, yang mencintai rakyatnya, setia kepada negaranya, dan teguh pada cita-cita Indonesia Raya. Karena bagi Prabowo Subianto, perjuangan tidak pernah berhenti. Ia hanya berganti medan, dari barak ke rakyat, dari senjata ke kebijakan, dari medan perang menuju pengabdian untuk bangsa. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Dia akan berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi, berdiri lagi. Kita tidak pernah akan menyerah. Dalam perjalanan panjang sejarah bangsa ini, tak banyak sosok yang memilih jalan terjal, penuh ujian dan berliku. Bagi Prabowo Subianto, perjuangan bukan soal kemenangan yang mudah, melainkan tentang kesetiaan pada cita-cita, tentang tekad untuk tidak pernah menyerah demi Indonesia yang dicintainya. Pada tahun 2009, Prabowo datang bukan sebagai politisi yang mencari kedudukan, melainkan sebagai seorang prajurit yang ingin melanjutkan pengabdian. Ia membawa satu keyakinan sederhana, bahwa bangsa besar ini hanya akan berdiri tegak jika rakyatnya hidup dalam keadilan dan kesejahteraan. Tahun 2009 menjadi awal dari perjalanan panjangnya. Ia maju sebagai calon wakil presiden bersama Megawati Soekarno Putri. Meski belum menang, Prabowo tidak berhenti. Ia belajar dari setiap langkah, menguatkan barisan, dan meneguhkan tekad bahwa perjuangan untuk rakyat tidak boleh padam hanya karena hasil sementara. 5 tahun kemudian, pada 2014, ia kembali maju kali ini sebagai calon presiden. Dukungan rakyat datang dari berbagai penjuru. Namun sejarah berkata lain. Ia kembali belum menang. Tapi di saat banyak yang menyerah, Prabowo memilih berdiri tegak. Ia menatap ke depan dengan keyakinan bahwa perjuangan sejati tidak pernah berakhir di satu kekalahan. Tahun 2019, ia kembali melangkah, membawa semangat yang sama, semangat untuk membela rakyat, memperjuangkan keadilan,
dan menjaga kedaulatan bangsa. Namun sekali lagi, kemenangan belum menjadi miliknya. 3 kali kalah, 3 kali diuji, tapi 3 kali pula ia bangkit. Karena di dalam dirinya hidup keyakinan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang sabar dalam ujian, tegar dalam cobaan, dan tulus dalam pengabdian. Prabowo tidak menaruh dendam pada kekalahan. Ia memilih jalan persatuan. Ia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati tidak lahir dari amarah, tetapi dari kebesaran jiwa. Ia menerima tanggung jawab baru dari Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan pengabdiannya berlanjut menjaga kedaulatan, memperkuat pertahanan, dan membangun kekuatan bangsa yang mandiri. Dalam tugas itu, ia menunjukkan dedikasi dan kepemimpinan yang menenangkan, berbuat nyata untuk rakyat, dan menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih kuat. Keputusannya untuk bersatu demi bangsa membuktikan satu hal, bahwa bagi Prabowo Subianto, kepentingan rakyat selalu lebih tinggi daripada ambisi pribadi. Setelah lebih dari 1 dekade perjuangan tanpa henti, tahun 2024 menjadi saksi sejarah. Rakyat Indonesia memberikan amanah tertinggi kepadanya memimpin negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemenangan itu bukan sekadar hasil dari pemilu, melainkan buah dari kesabaran, ketulusan, dan keteguhan hati seorang pejuang yang tak pernah menyerah. Dari perjalanan panjang itu, kita belajar bahwa perjuangan sejati bukan tentang seberapa cepat mencapai puncak, tetapi tentang seberapa kuat seseorang bertahan di setiap jatuhnya dan tetap memilih bangkit demi bangsa yang dicintainya. Perjuangan panjangnya menjadi saksi bahwa cinta kepada tanah air tidak pernah usang dan keyakinan terhadap rakyat Indonesia tidak pernah padam. Karena bagi Prabowo Subianto, setiap luka adalah pelajaran, setiap kegagalan adalah tangga menuju pengabdian bagi negara dan rakyat Indonesia. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat Tepang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Untuk Pak Prabowo. buat Bapak Prabowo Subianto. Kami ucapkan kepada Bapak Prabowo. Sama Bapak Presiden Prabowo. Selamat ulang tahun kepada Bapak Prabowo. Selamat ulang tahun untuk Pak Prabowo. semoga panjang umur dan selalu Dimudahkan rezekinya. Dilancarkan di dalam urusannya, keluarganya juga dan bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi untuk Indonesia dan untuk semuanya. Selamanya sayang pada rakyat seluruh Indonesia. Amanah. Semakin peka. Semoga tambah jaya. Mampu membawa bangsa ke arah kemajuan. Semakin menjadi yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Bisa mensejahterakan rakyat dan bisa membantu rakyat yang kekurangan atau yang membutuhkan. Bisa menstabilkan harga pasar, Pak. Semoga apa yang sudah diucapkan sebelumnya itu terlaksana dan dilancarkan. Lebih kesananya, lebih ke depannya lebih hebat lah ya kan, lebih bagus lah. Lebih sejahtera. Kalau negaranya ini kan pimpinannya lebih pintar, lebih bijak kan, bisanya tampilin ekonomi. Makin sukses dalam membangun Indonesia. Semangat. Terima kasih Pak atas semangatnya untuk pembangunan dan support pembangunan. Semoga ini memberikan kemaslahatan buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas makan gratis ini untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih Bapak Prabowo. Terima kasih